Sahabat sekolah, pernahkah kamu melihat besi atau melihat paralon? Kali ini Kak Dimas membawa satu buah paralon yang tentunya ini terbuat dari apa? Ada yang tahu? Ya, ini terbuat dari bahan plastik. Kemudian ini Kak Dimas membawa batang besi atau linggis kecil. Nah, bahannya terbuat dari besi. Nah, di pembelajaran satu ini kita akan mencari manakah di antara kedua benda ini yang bisa menghantarkan panas dengan bagus atau dengan baik. Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Di season baru ini, di kelas edukasi, Kak Dimas akan sharing materi pelajaran kelas 5 SD tema 6 subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan pada pembelajaran ke-1 atau pertama. Nah, sahabat sekolah, pernahkah kamu melihat besi atau melihat paralon? Kali ini Kak Dimas membawa satu buah paralon yang tentunya ini terbuat dari apa? Ada yang tahu? Ya, ini terbuat dari bahan plastik. Kemudian ini Kak Dimas membawa batang besi atau linggis kecil. Nah, bahannya terbuat dari besi. Nah, di pembelajaran satu ini kita akan mencari manakah di antara kedua benda ini yang bisa menghantarkan panas dengan bagus atau dengan baik, dan manakah yang tidak bisa menghantarkan panas atau yang menghambat panas atau kalor. Oke? Langsung saja kita mulai cekidot. Sahabat sekolah, di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor ya. Kita ulangi, konduktor adalah bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Lalu, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator ya. Apa? Isolator, tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Nah, sahabat sekolah, sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Nah, berikut ini Kak Dimas akan menjelaskan contoh konduktor. Nah, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari logam. Nah, contohnya apa? Panci ya. Contohnya panci. Kemudian ada lagi benda dengan konduktor yang baik atau bahan konduktor, yaitu wajan penggorengan yang biasanya ini ada di dapur ya, dan spatula dengan besi ya, dengan gagang besi tentunya. Ini adalah benda-benda atau contoh benda yang termasuk konduktor atau penghantar panas yang baik. Benda ini biasanya ada di dapur. Nah, terbuat dari apa tadi? Dari logam. Nah, logamnya apa? Bisa ya besi, aluminium, ataupun tembaga. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut. Kemudian, contoh isolator. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu. Kemudian, ini contoh gambarnya ada kayu ya. Kursi ya, kursi itu terbuat dari kayu, kursi kayu. Kemudian
Nah, ini kaos. Kaos ini bahannya kain. Jadi kain termasuk isolator ya, tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Dan plastik. Nah, plastik juga termasuk isolator. Nah, penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Tentunya sahabat sekolah di sini tidak asing ya dengan alat-alat ini. Nah, jadi itu ya. Nah, kita tadi sudah mempelajari konduktor dan isolator. Berarti kita sudah tahu jawabannya dengan Dimas tadi. Linggis yang terbuat dari besi ini berarti termasuk konduktor atau isolator? Iya, benar sekali. Linggis yang terbuat dari besi ini adalah konduktor ya, bahan konduktor atau yang bisa menghantarkan panas atau kalor dengan baik. Kemudian paralon ya, pipa paralon ini termasuk ke dalam benda ya isolator yang tidak bisa menghantarkan dengan panas dengan baik karena terbuat dari plastik ya. Nah, bukan besi, bukan logam gitu. Nah, kita tahu jawabannya, besi konduktor, pipa paralon, isolator gitu. Nah, oke sahabat sekolah, kita akan melanjutkan yaitu tentang penggunaan bahan konduktor dan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, berikut ini contohnya. Nah, ini adalah panci ya. Jadi dalam panci ini menggunakan dua bahan sekaligus, yaitu bahan konduktor dan bahan isolator. Di manakah itu sudah ada panahnya? Di bagian tutup atas, tutup panci itu adalah bahan isolator. Nah, agar ketika memegang tutupnya kita tidak kepanasan, ya, ibu kita tidak kepanasan. Karena isolator tidak menghantarkan panas, dan gagang panci yang untuk mengangkat panci itu juga terbuat dari bahan isolator agar tidak kepanasan ketika mengangkat sayur yang sudah mendidih. Dan yang terakhir paling bawah itu bagian bawahnya yang nanti nempel di api itu terbuat dari bahan konduktor logam ya. Karena apa? Karena agar bisa menghantarkan panas dengan baik. Ketika sayur dipanaskan atau makanan dipanaskan, maka akan cepat panas dengan menggunakan api di kompor. Kemudian sahabat sekolah, contoh alat yang kedua. Nah, contoh alat yang kedua dalam penggunaan dua bahan sekaligus yaitu di alat setrika. Nah, setrika bagian gagangnya atas untuk memegang, menggosok kanan kiri, maju mundur, cantik ya. Itu menggunakan bahan isolator. Lalu yang bagian bawah yang panas, yang untuk menghaluskan bajumu, pakaianmu, celanamu, terbuat dari bahan konduktor atau logam. Nah, jadi ketika disetrikakan, ditindih itu panas, apalagi didiamkan akan terbakar karena dia menghantarkan kalor dengan baik, menghantarkan panas dengan baik, terbuat dari konduktor itu. Kemudian kita lanjut sahabat sekolah. Nah, alat berikutnya adalah solder listrik. Nah, mungkin bagi yang cowok-cowok ini sudah pernah tahu atau sudah pernah melihat. Nah, solder listrik ini fungsinya untuk menempelkan kabel pada media di dalam mesin elektronik tentunya. Nah, solder listrik elektronik ini bagian atasnya, gagangnya, pegangannya ini terbuat dari isolator plastik biasanya ya, bahan isolator. Agar apa? Agar tidak kepanasan karena ujungnya di solder ini ujungnya terbuat dari logam, panas dan harus panas agar bisa meleleh panelnya, bisa menempelkan kabel di besi, di logam gitu. Agar tidak panas maka ditaruhlah gagang di atasnya begitu. Kemudian alat yang berikutnya adalah rice cooker atau magicom. Ini adalah alat penanak nasi. Tentunya di rumahmu ada, di dapurmu. Coba cek di dapurmu, dibuka, di dalamnya itu ada bahan konduktor ya, yang bulat itu dimasukin nasi, ini terbuat dari bahan konduktor. Dan yang bagian luarnya untuk pegangan membuka nutup pintu atasnya ini terbuat dari bahan isolator agar kita kalau mau makan nasi membuka
tidak kepanasan tangan kita. Nah, itu ya sahabat sekolah, ternyata sangat bermanfaat sekali, dan bahan konduktor isolator ini ternyata ada di sekeliling kita. Di rumah kita ada banyak sekali. Kita bisa mempelajari di rumah, bisa dicek barangnya masing-masing gitu. Nah, oke. Ada lagi ternyata termos ya, termos. Pasti di dapurmu ada. Termos ini bagian luarnya terbuat dari bahan isolator plastik, dan di dalamnya ada bahan konduktor agar air awet panasnya gitu. Oke. Dan yang terakhir ada teflon. Teflon ini bagian gagangnya itu adalah ya terbuat dari bahan isolator, dan bagian bulatnya untuk memasak itu terbuat dari bahan konduktor. Nah, ternyata di sekeliling kita banyak sekali ya. Oke sahabat sekolah, selanjutnya kita akan belajar menulis kalimat. Nah, syarat menulis kalimat, ingat menurut EYD bahwasanya yang pertama, untuk menulis kalimat harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Syarat yang kedua, diakhiri dengan tanda titik. Gitu ya. Jadi diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Itu syarat utamanya. Oke, kita langsung saja. Nah, ini ada latihan, buatlah kalimat dengan kata di bawah ini ya. Misalnya kalian disuruh untuk membuat kalimat dengan kata panas, maka kita bisa membuatnya seperti ini. Panas matahari mengeringkan bajuku. Kita cek paling depan huruf P pada kata panas, P-nya besar dan diakhiri tanda titik setelah bajuku. Begitu ya. Kemudian untuk nomor 2. Nah, konduksi. Jika kita diberi tugas untuk membuat kalimat dengan kata isolator, maka bisa dengan seperti ini. Gagang setrika terbuat dari bahan isolator. Nah, gagang huruf G-nya di awal kalimat, G-nya besar dengan huruf kapital ya, dan diakhiri dengan tanda titik setelah isolator. Begitu mudah ya, mudah sekali membuat kalimat ini. Oke, kita lanjut. Nah, sahabat sekolah, kita sampai di akhir di sesi ini, new session sekolah ini, bahwasanya kita ada 2 tugas. Tugas pertama adalah ini, buatlah kalimat dengan kata-kata di bawah ini. Yang pertama konduktor, yang baru saja kita pelajari. Yang kedua kalor, ketiga bahan, yang keempat menghantarkan, dan kata yang kelima setrika. Silahkan kamu buat kalimat. Nah, bisa kamu kerjakan di buku tulismu, kemudian kamu kumpulkan kepada gurumu, atau bisa di kolom komentar. Dan tugas yang kedua, latihan soal. Nah, jawablah soal di bawah ini dengan benar. Bisa kamu pause, kamu tulis ulang di buku tugasmu. Kamu langsung bisa jawab juga di kolom komentar. Itu sahabat sekolah, tugas dari sekolah dari Kak Dimas. Dan kita sudah berakhir di video kali ini. Oke sahabat sekolah, jangan lupa bersambung ke video pembelajaran berikutnya, yaitu di video yang kedua ya, pembelajaran kedua di subtematika ini. Tetap pantau terus channel sekolah, perkembangannya kita akan terus memperbarui dan memperbaiki dengan sesi-sesi yang lebih menyenangkan. Oke, Kak Dimas cukup sekian, dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu agar temanmu mendapatkan manfaat yang sama dengan kamu. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng subscribe agar selalu kamu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diupload oleh channel ini. Oke, cukup sekian dari Kak Dimas. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.